Keterangan terbaru Dede, saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki seakan menjadi amunisi baru perlawanan para terpidana. Dede mengaku memberikan keterangan palsu dan diarahkan oleh skenario yang dibuat oleh Ibtu Rudiana. Namun pernyataan Dede tersebut dibantah oleh pihak Ibtu Rudiana dan menyebutnya sebagai sebuah fitnah yang kejam. Lantas apa bukti dan saksi yang kini menguatkan pernyataan baru Dede? Apa pula imbasnya terhadap nasib para terpidana dan kasus pembunuhan Vina Eki? Saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali muncul di publik dengan membuat pernyataan yang mengejutkan. Dede mengaku hanya mengikuti skenario dan tak tahu menawarkan kejadian sebenarnya. Ia ikut arahan Ibtu Rudiana dan saksi lain bernama Aep. Dalam putusan pengadilan yang menjebloskan para terpidana kasus Vina, nama Dede disebutkan sebagai teman Aep. Mereka kala itu mengaku melihat sekawanan geng motor melempari batu sambil memburu Eki yang membonceng Vina di Talun, Cirebon. Kesaksian Dede menjadi sangat penting dalam pertimbangan hakim sebelum memutuskan perkara. Namun Dede mengaku tak tenang dan dihantui rasa bersalah karena telah memberikan keterangan palsu sehingga kini mencabut kesaksiannya itu. Dede bahkan siap jika harus menanggung apapun konsekuensi karena kesaksiannya tersebut telah membuat para terpidana diganjar hukuman atas pembunuhan Vina dan Eki. Kan saya sudah bilang sebelum keluar pun saya sudah kuatkan mental saya, Mbak. Ya saya sudah kuat mental saya. Mau entah dibulin, tadi apapun saya siap. Ada pesan-pesan yang disampaikan Aep ataupun Pak Rudiana mungkin? Ke Aep aja Pak saya. Buat Aep lebih baik jujur daripada hidup kamu nggak tenang, buat keluarga malu, dan anak-anak pun jadi korbannya. Anak sendiri jadi korban terhadap buat kedepannya Pak. Pernyataan Dede membuat pihak Ibtu Rudiana tidak tinggal diam. Kesaksian Dede terbaru dibantah oleh pihak Ibtu Rudiana. Tim kuasa hukum menganggap pernyataan Dede adalah fitnah belaka dan dinilai telah mencemarkan nama baik Ibtu Rudiana hingga diambil tindakan tegas. Kami peringatkan kepada saudara Dede Mulyadi, dan saudara Liga Akbar segera meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana karena saudara diduga telah menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik serta melakukan penyebaran berita bohong. Jika Dede menyatakan telah memberikan keterangan palsu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam, lantas bukti dan saksi apa yang bisa dihadirkan Dede dalam menguatkan kesaksiannya saat ini? Apa konsekuensi yang harus ditanggung Dede karena telah memberikan keterangan palsu? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Dede saksi dalam kasus pembunuhan Vina mencabut keterangan yang telah ia sampaikan dalam persidangan tahun 2016 silam. Padahal kesaksian Dede telah dilegalkan oleh pengadilan dan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis. Lantas kini bagaimana caranya agar Dede bisa membuktikan kesaksian terdahulunya adalah palsu? Siapa pula yang menjadi saksi bagi Dede pemirsa untuk membenarkan bahwa ia mengikuti skenario yang dibuat oleh Ibtu Rudiana? Untuk membahasnya saat ini telah bergabung bersama kami ada kuasa hukum Dede, yaitu ada Bang Suhendra Asido Huta Barat, kemudian ada kuasa hukum Ibtu Rudiana, yaitu ada Bang Mardiman Sani, dan juga pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore Mbak. Ya, pertama saya ingin ke Bang Asido terlebih dahulu, kuasa hukum dari Dede. Apakah Dede punya bukti untuk membenarkan kesaksiannya bahwa di 2016 silam ia memberikan sebuah keterangan palsu dan diarahkan oleh Ibtu Rudiana? Halo Pak Asido, bisa di-unmute sambungan Zoom-nya? Diulangi dari awal? Baik, silakan. Baik, selamat sore. Jadi sebagaimana yang mungkin sudah diketahui ya, jadi saudara Dede ini pada awalnya itu mendatangi Kang Deddy Mulyadi ya. Dan juga kemudian ya oleh Kang Deddy itu dipertemukanlah dengan tim hukum dari Pradi. Jadi ini memang niat daripada Dede itu sendiri ya. Jadi bukan ada yang mencari dia atau mengiming-imingi membawa dia, tapi karena dia memang merasa hidupnya sudah tidak tenang gitu ya. Dia merasa bersalah, merasa berdosa. Dia 8 tahun si terpidana di dalam penjara, dia bisa menikah, punya anak, dia mengalami kebebasan, kemerdekaan. Ya, kemudian dia berpikir bahwa dia ingin
supaya dia bisa menebus dosanya lah, ya, kesalahan-kesalahan dia tidak hidup tidak tenang, sehingga kemudian dia datang ke Peradi. Nah, kalau mau berbicara memang dalam konteks bagaimana sebenarnya keterangannya, memang dia sudah sampaikan sendiri ya, bahwa pada saat waktu itu dia itu dihubungi sekitar 2 September itu oleh AF, ya, jadi oleh AF, kemudian dia diajak ke Polres Cirebon, dan kemudian sampai di sana dia bertanya kepada AF, ini tujuannya apa gitu, kita mau ngapain? Ternyata disampaikan akan menjadi saksi ya dalam perkara meninggalnya almarhum Eki dan Vina. Nah, Dede ini menyampaikan bahwa dia tidak mengetahui peristiwa itu. Dia harus menyampaikan apa gitu. Nah, kemudian sempat ini menurut keterangan dari saudara Dede yang kita dengar dan juga sudah terpublish. Jadi itu memang pernyataan dan statement dia sendiri. Kemudian dia bertemu dengan Pak Rudiana. Dia ketemu dengan Pak Rudiana, kemudian memang ini menurut saudara Dede itu sudah diarahkan lah ya BAP-nya. Nah, kita memang sebenarnya kalau melihat kenapa cuma fokus kepada saudara Dede semata gitu. Ada juga ya Okta, Pram, kemudian Teguh, Udin ya kalau tidak salah. Nah, Liga Akbar itu juga mencabut keterangannya. Nah, ini sebenarnya hanya bagian saja dari kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Dan kemudian juga ada BAP tambahan, ya, kalau tidak salah 23 September, yang hanya poinnya itu mengenai keterangan jam. Karena pada saat di 2 September BAP itu menyebutkan mereka mengetahui adanya peristiwa, ya, kumpul, kemudian ada motor yang dikendarain oleh Eki dan Vina, dilempari, kemudian dikejar, dan seterusnya itu, peristiwa itu adalah jam 10:30 malam. Nah, karena peristiwa yang terjadi ternyata sebelum itu, jadi tanggal 23 September itu dikoreksi pada poin bahwa kurang 1 jam sebelumnya, ya, jadi 21:30, oleh karena di handphonenya itu error jamnya. Nah, jadi kalau kembali bertanya, tentu dalam hal ini, apalagi dia sudah menyampaikan ya, bahwa biarlah kebenaran itu akan terungkap ya, dan dia bersedia menggantikan 7 terpidana yang sudah 8 tahun berada di dalam penjara, karena dia termasuk kunci ya, saksi kunci dalam perkara ini. Karena mereka lah, Aib dan Dede lah yang melihat, bahkan di BAP-nya, kemudian dia mengenal ada sebanyak 5 orang terpidana. Ya, inilah yang menjadi alur dari awal kenapa terpidana ini kemudian terus lanjut perkaranya. Oke. Nah, jadi ya, saya rasa mungkin sementara itu dulu. Baik, kita ke kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, ke Bang Mardiman. Bang Mardiman, kalau kita lihat bahwa apa yang membuat tim kuasa hukum ini percaya bahwa Ibtu Rudiana ini tidak merekayasa kasus dan bisa menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Dede ini adalah hoax atau informasi yang bohong? Yang pertama, semua kesaksian Dede itu tertuang dalam putusan nomor 4. Itu di bawah sumpah. Dan saya rasa Dede dan kuasa hukumnya juga mengetahui bila mana seseorang mengingkari kesaksian dia di bawah sumpah di depan hakim itu apa konsekuensinya. Tapi itu hak ya, itu hak. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini di TV One bahwa klien kami Ibtu Rudiana tidak pernah merekayasa, mengarah-arahkan, apalagi membuat berita-berita atau mencetak kebohongan-kebohongan sebagai bukti yang akan disodorkan untuk memperkuat kasusnya, membuktikan bahwa anaknya memang dibunuh bersama dengan Vina. Jadi tidak pernah ada sedikit pun. Saya sudah bertemu dengan Ibtu Rudiana berkali-kali. Saya sudah bicara dengan dia dari hati ke hati. Saya sudah mempelajari kasusnya dan banyak hal, dan sebagai seorang pengacara, sebagai seorang advokat, yakin saya bahwa Ibtu Rudiana tidak pernah mengarahkan Dede atau siapapun lah saksi, bukan hanya Dede, siapapun yang terlibat dalam kasus ini, tidak pernah Ibtu Rudiana memerintahkan, mengarahkan untuk melakukan rekayasa. Itu intinya.
Baik, sekarang saya ingin ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, kalau dari Dede mengaku bahwa yang bersangkutan ini dipaksa untuk membuat sebuah BAP diskenariokan dengan cara-cara tertentu oleh Ibtu Rudiana, menurut dari Dede. Tapi pihak dari Ibtu Rudiana mengatakan tidak pernah ada rekayasa BAP sama sekali ataupun mengarahkan saksi-saksi dengan keterangan-keterangan palsu. Ini bagaimana membuktikannya bahwa betul Dede ternyata disuruh untuk mematuhi sebuah skenario dan betul bahwa tidak ada yang dipalsukan di sini? Ya, jadi gini Mbak Tisa, Mas Adit, ini problem besar yang kita lihat bahwa Dede itu ternyata hanya memberikan kesaksian di BAP. Dede tidak hadir di sidang pengadilan. Dalam konteks ilmu hukum pembuktian, ketika seorang tidak hadir di pembuktian di persidangan, namanya saksi afidavit. Jadi kalau ada kecurigaan kenapa Dede tidak dihadirkan, padahal dalam konsep hukum itu hadir itu wajib. Karena sebagai untuk pembuktian, sebagai bentuk klarifikasi, untuk menjadikan keterangan apakah dinyatakan Dede benar atau tidak. Nah, kalau memang tidak hadir di dalam pembuktian, keterangan yang disebut afidavit dalam ilmu pembuktian, itu keterangan yang dibawa sumpah, yang disampaikan dalam penyidikan, dibacakan di persidangan. Ini yang problem. Harusnya, kenapa Dede tidak bisa dihadirkan? Ini problem. Kesaksian itu wajib hadir. Kalau toh memang tidak dihadirkan, telekonferensi. Ini kejanggalan yang luar biasa, Mbak, menurut saya. Kenapa tidak dihadirkan? Kenapa cukup di BAP? Yang biasanya kalau kita dalam pembuktian kesaksian BAP itu kesaksian yang memang misalkan orangnya di luar negeri. Orangnya sepejabat yang sulit sekali untuk datang di pengadilan. Kenapa nggak bisa dihadirkan? Karena hadir itu bagian klarifikasi. Ingat, kenapa? Kapan suatu saksi bernilai? Apabila saksi itu ada hubungan saksi satu dengan saksi lain. Kapan saksi bernilai? Apabila satu saksi dengan barang bukti yang ditemukan dalam persidangan. Di sini kejanggalan. Saya tidak tahu kenapa Dede tidak dihadirkan hanya memberikan keterangan di pemalsuan keterangan di tingkat penyidikan. Ini suatu kejanggalan luar biasa. Kesaksian-kesaksian tidak boleh dilakukan. Karena kesaksian-kesaksian yang afidavit itu dibacakan. Lah pertanyaannya, kalau dibacakan itu memberatkan, itu kan suatu pasti. Kalau yang meringankan, tidak ada suatu klarifikasi. Ini Mbak, ini problem besar. Kenapa juga pada waktu itu hakim menerima saja? Kenapa tidak bisa dihadirkan? Sakitkah? Di luar negeri kah? Tidak bisa hadirkah? Dan sebagainya. Itu saya kira yang menjadikan pertanyaan penting dalam kasus ini. Kalau toh ada pertanyaan kenapa tidak dihadirkan, bisa juga ada klarifikasi yang memang sudah diarahkan mungkin. Sehingga jangan sampai hadir. Karena dalam suatu konteks pembuktian, ketika dibacakan, itu mengikat. Dan tidak ada suatu perdebatan. Keterangan yang bersangkutan. Ini kelemahan kesaksian yang dibacakan dalam suatu persidangan ketika Dede tidak hadir. Begitu, Mbak. Baik. Ya, ini ada problem besar, ada sebuah kejanggalan. Ini harus dijawab nanti sama Bang Mardiman nih, Bang Mardiman. Kenapa saksi Dede ini tidak dihadirkan dalam persidangan? Tapi nanti dijawabnya usai jeda, tetaplah di Kabar Petang. Ya, saya ingin ke Bang Asido, selaku kuasa hukum dari Dede. Dari keterangan yang diperoleh dari Dede ini, Bang Asido, apakah pernah pada saat itu setelah dimintai BAP-nya, Dede ini dapat undangan, misalkan untuk menjadi saksi di persidangan? Bang Asido, tolong di-unmute, mungkin berkenan untuk meng-unmute suaranya. Ya, jadi ini menurut keterangan Dede, dia mendapatkan ya panggilan itu, tapi kemudian dia berkomunikasi dengan Pak Rudiana, dan menurut keterangan Dede, bahwa dia diminta tidak perlu untuk hadir, ya. Dan juga sebenarnya kalau bicara sumpah itu, Dede tidak pernah merasa bahwa dia diambil sumpah. Bahkan sebenarnya BAP yang tanggal tambahan 23 September itu, ini lagi-lagi menurut keterangan saudara Dede, karena itu sudah pemeriksaannya BAP tambahan itu di Polda Jawa Barat, dia tidak pernah hadir, ya. Jadi dia pun mengatakan bukan tanda tangan saya untuk yang 23 September. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah dia sebenarnya juga dapat panggilan, menurut saudara Dede, ya. Tapi menurut versinya dia, Pak Rudiana menghubungi Pak Rudiana, ini bagaimana yang disampaikan tidak perlu hadir. Kenapa pada saat itu harus menghubungi Pak Rudiana? Karena memang kan ada berkomunikasi ya. Jadi sama ketika sebenarnya apa yang sudah dia sampaikan,
kita juga bertanya, kenapa saat itu ketika tanggal 2 September kamu mau menandatangani? Jadi ini kan kita bicara, mohon maaf ya, ini bukan kita bicara orang yang punya tingkat pendidikan yang tinggi, gitu ya, strata yang tinggi. Ini saudara Dede ini cuma kuli bangunan, gitu. Ke kantor polisi aja sebenarnya udah agak serem dia, apalagi bertemu dengan ini ya penyidik gitu ya, Pak Rudiana, polisi, sehingga ya dia mengalami ketakutan. Makanya waktu itu dia ya sudahlah, oke saja tanda tangan. Nah kemudian dia ada nomor teleponnya Pak Rudiana, jadi dia mendapatkan juga panggilan itu, dia berkomunikasi gitu. Baik, Bang Asido, ketika Dede ini mengatakan bahwa dia ini disuruh atau diminta untuk melakukan rekayasa terhadap pernyataannya, harus ada bukti dan saksi yang juga dapat mendukung statement dan kesaksian Dede bahwa dia ini berbohong saat itu. Ada nggak bukti dan saksinya? Ya. Oke, jadi gini ya, ini yang mesti kita pahami bersama, bahwa kondisinya itu adalah saudara Dede ini dilaporkan, ya. Dia dilaporkan pasal 242 KUHP, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Nah, jadi nanti tentunya si pelapor ini akan menyampaikan apa bukti-bukti pendukungnya yang menyatakan bahwa saudara Dede ini, ya, terlepas kemudian saudara Dede sendiri sudah menyampaikan ya keterangannya. Sebenarnya kan ini persoalannya mengenai alibi ini, kalau kita bicara ya. Persoalannya adalah para terpidana ini, baik terpidana sendiri maupun kemudian ada saksi-saksi yang lain, menyatakan mereka itu berada pada saat kejadian itu di rumah Pak RT. Ya, dari tempat Bu Nini berpindah ke Hadi, kemudian berpindah ke tempat Pak RT sampai pagi. Nah persoalannya karena kemudian ada yang namanya saudara AF dan saudara Dede yang mengatakan ada peristiwa itu pada saat kejadian yang sebenarnya mereka tidak ada di lokasi itu. Nah, inilah yang jadi persoalan, dan tentunya nanti silakan pelapor untuk membuktikan itu. Mereka yang akan menyiapkan saksi-saksi, bukti-bukti, dan kita harapkan kalau dulu disampaikan bahwa penyidikan ini disampaikan langsung oleh Wakapolri ya, dengan Pak Kapolri, bahwa tidak didasari oleh scientific criminal crime investigation. Ya. Saya ingin ke... Nah, inilah pintu pembukanya. Oke, kita dapat poinnya sampai di situ. Saya ingin menuju kemudian ke Pak Mardiman, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Ada sebuah statement yang mengatakan bahwa ternyata Dede itu dapat loh surat panggilan untuk menjadi saksi di persidangan. Tetapi pada saat itu yang menghubungi Ibtu Rudiana melarangnya untuk datang. Pak Mardiman. Siapa yang panggil, Mbak? Yang panggil siapa? Pengadilan, jaksa, keterangan dari kuasa hukum Dede barusan tadi kita simak bahwa ia sempat mendapatkan panggilan dari persidangan. Tetapi kemudian pada saat itu ketika itu Dede menghubungi Ibtu Rudiana dan Ibtu Rudiana mengatakan tidak usah datang. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Asido. Gimana Pak Mardiman? Ya salah, Dede yang salah, Dede yang salah dong. Dipanggil pengadilan jadi saksi harus datang. Itu ada aturannya loh. Jadi pertanyaan kenapa justru Dede meminta pendapat kepada Ibtu Rudiana? Emang Ibtu Rudiana siapa? Penyidik bukan. Tapi kalau yang menyidik kasus ini kan Polda. Tapi kalau memang tadi ada statementnya kenapa nanyanya ke Ibtu Rudiana, memangnya Ibtu Rudiana itu siapa? Tadi statement Pak Mardiman mengatakan demikian. Tapi iya dong, maksudnya kenapa kalau keterangan dari kuasa hukum, keterangan dari kuasa hukum Pak Rudiana mengatakan Dede udah jangan datang. Itu dari kuasa hukum tadi kita dengarkan bersama-sama. Itu kan dari kuasa hukumnya Dede, Mbak, bukan dari Pak Rudiananya. Pak Rudiana nggak pernah ngomong gitu. Nggak pernah ngomong gitu. Baik. Jadi sekali lagi ya, di TV One ini saya ingat bahwa Mbak dan Mas juga kalau dipanggil menghadap ke pengadilan wajib datang loh. Baik. Iya kan? Nah, apa yang membuat Dede waktu itu tidak datang ya, itu kemudian yang menarik, dan mestinya TV One coba kejar sama penyidik saat itu. Karena kan ketika suatu kasus P19 semuanya diserahkan ke jaksa. Kemudian disidangkan, kemudian itu menjadi kewenangan penuh hakim. Hakim memerintahkan supaya Dede hadir. Terus Dede kemudian nanya Pak Rudiana, nggak ada korelasinya. Buat apa nanya Pak Rudiana? Pak Rudiana di sini korban, bukan penyidik, bukan hakim yang memutus. Dia tidak punya kewenangan mengarahkan. Berarti salah Dede sendiri. Dan ini berarti
Ya jadi peluang ya jadi celah pidana lagi nih. Saya baru tahu nih dari kuasa hukumnya Dede. Dede dipanggil tapi tidak datang. Tahu kan konsekuensinya dipanggil pengadilan nggak datang? Gitu. Oke. Sesimpel itu jawaban saya. Baik, Bang Mardiman, tapi apakah tidak ada, ketika Anda berbicara dengan Ibtu Rudiana, apakah Ibtu Rudiana tidak menjelaskan bahwa ternyata keterangan Dede ini hanya ada di BAP gitu, bahwa Dede dan Aep ini tidak dihadirkan di persidangan? Apakah tidak ditanyakan juga ke Ibtu Rudiana alasannya seperti apa gitu? Begini, reporter yang baik. Jadi saya melakukan wawancara, melakukan pendalaman terhadap kasus ini berkali-kali. Dan Ibtu Rudiana itu perannya cuma satu. Perannya cuma satu. Perannya apa? Sebagai orang tua yang curiga bahwa anaknya ini meninggal secara tidak normal. Coba kalau anak kita yang begitu, Mas. Ya, badannya hancur, kemudian ada luka di mana-mana dan sebagainya. Dia bilang ini pasti bukan kecelakaan tunggal, ini pasti pembunuhan. Intuisi dia bekerja. Ya kan? Ini motornya baik-baik aja tapi badannya hancur begini. Dan kemudian ya dia ketemulah Dede dan seterusnya. Nah kemudian sesudah dia ketemu, Ibtu Rudiana tidak pernah memberikan arahan, tidak pernah memberikan tekanan atau apapun itu, dan itu saya jamin ya. Dia menyerahkan ini kepada polisi karena dia tahu dia adalah orang tua yang tidak bisa mencampuri urusan ini. Dan dia bukan penyidik pula. Nah sekarang kalau kemudian ini dikait-kaitkan dengan Rudiana bahwa dia mengarahkan, ya bos, nggak ada itu. Baik. Oke, baik. Nah ini yang bikin kita marah nih. Selama ini Rudiana sudah terlanjur di framing, ya, trial by the press, trial by the citizen, bahwa dia di framing dia bersalah. Kita akan buktikan bahwa Rudiana tidak pernah mengarahkan siapapun dalam kasus ini. Oke, baik. Silakan ditanggapi, Pak Asido, bahwa itu Rudiana tidak mengarahkan siapapun untuk memberikan keterangan dalam kasus Vina dan Eki ini. Jadi saya rasa itu boleh-boleh saja ya. Tentunya selalu ada dua pandangan yang belum tentu sama. Tapi kalau timbul kemudian ada pemikiran seperti itu, karena memang ada peristiwanya di mana Pak Rudiana mencari tahu sendiri gitu ya, sampai bertemu dengan Aep dan Dede, meninggalkan nomor teleponnya gitu. Kemudian dihubungin, dan ada peristiwa tanggal 25 Agustus sebenarnya, di mana Aep itu memang ada ya, karena saat itu warga ya Aep dengan siapa namanya, ada wanita masuk ke tempat lokasi kerjanya pencucian mobil itu, kemudian warga masuk di situ sempat dipukulin, dan kemudian si Aep ini merasa dendam, gitulah menurut Dede ya, ketika ada komunikasi. Nah bisa saja Pak Rudiana ini ternyata di-prank juga gitu ya sama si Aep, bisa saja. Kita sangat menaruh empati lah gitu ya atas kehilangan kepada putranya. Nah, dan kita juga melihat bagaimana Pak Rudiana merasa ada keanehan, kemudian mencoba melakukan sendiri ya, dengan waktu itu mendatangi, menangkap langsung ya, bersama dengan timnya, kalau tidak salah dari narkoba gitu ya, unit narkoba, kemudian membawa para tadinya tersangka ini, dan ini juga sebenarnya tidak ada prinsip Miranda Rule yang harusnya ditegakkan. Hak tidak harus langsung menjawab, dan hak untuk didampingi kuasa hukum. Nah, jadi saya pikir ya silakan saja gitu ya, ada pandangan dari rekan saya. Nah, begitu juga inilah yang disampaikan oleh Dede dan fakta yang memang terjadi. Bagaimana Aep ini. Jadi bisa saja ya Pak Rudiana di-prank sama Aep gitu. Baik, kita ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, apa yang harus dilakukan Dede agar hakim ini percaya bahwa Dede ini dulunya memberikan keterangan di bawah tekanan dan mengalami proses rekayasa, Prof. Dan apa sanksi yang nanti akan diterima oleh Dede karena memberikan keterangan palsu di saat itu? Ya, kalau itu memang, makanya tadi keterangan saksi itu harus memenuhi syarat formil dan material. Formilnya disampaikan dalam sidang dan disumpah. Materialnya adalah mengenai apa yang ia lihat, ia dengar, dia alami. Pertanyaannya, ternyata apa yang disampaikan itu adalah keliru, tidak betul. Lah ini masuk kualifikasi sumpah palsu. Yaitu sumpah keterangan yang dibawa sumpah di pengadilan atau di pejabat negara yang berwenang penegak hukum masuk kualifikasi. Ya kemarin kan kalau nggak salah Pak Dede kan sudah siap
itu masuk kualifikasi dengan KUHP kalau nggak salah 291 4 tahun, cukup lumayan juga. Ini saya kira bentuk pengorbanan. Tapi problem besarnya gini Mas Adi, ini sudah ketemu sekarang. Kenapa Dede tidak hadir di persidangan? Karena kesaksian kalau kunci itu akan dikorek seluas-luasnya, dikorek sedalam-dalamnya untuk melihat bagaimana peristiwa itu terjadi. Lah ini tidak, ini hanya berdasarkan dokumen yang dibuat di BAP yang kemudian dibacakan. Lah konteks dibacakan ini tidak ada perdebatan, tidak ada klarifikasi. Pertanyaannya, apakah keterangan yang diberikan dibacakan itu diakui sepenuhnya? Wah, kalau diakui sepenuhnya saya kira pengadilan juga tidak fair kalau seperti ini. Kalau kita lihat kesaksian afidavit itu menjadikan, makanya sering ditinggalkan. Paling tidak sekarang itu dengan telekonferensi itu sudah ada suatu perdebatan. Tapi kalau hanya dibacakan akan menjadikan suatu permasalahan seperti ini. Ya kalau meringankan ternyata memberatkan. Begitu memberatkan dicabut. Ini problem Mas. Pertanyaan yang jadi masalah itu kenapa tidak hadir? Ini saya kira teman-teman penasihat itu harus membuka permasalahan ini sehingga menjadikan jelas permasalahan yang sedang viral seperti ini Mas. Oke baik, terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, terima kasih juga Bang Asido dan juga kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, Bang Mardiman yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore semuanya.